Saya yakin Anies akan jadi presiden, karena saya realistis. Saya melakukan hitung-hitungan yang tidak terlalu rumit. Saya memprediksi Anies akan menang, meski memang dengan sejumlah kondisi tertentu. Capres yang ada adalah Anies, Erlangga, Puan, dan Prabowo. Kalau memang itu yang kemudian terjadi, sangat mungkin Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Di putaran kedua yang tersisa adalah Prabowo dan Anies. Menurut saya, Anies sangat bisa mengalahkan Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai pasangan Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan, atau yang sering dikenal dengan Amin, Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dari beberapa lembaga survei kemarin melakukan penelitian bahwa pasangan ini elektabilitasnya rendah, kalah jauh kalau dibandingkan Prabowo maupun Ganjar Pranowo. Tetapi dalam perkembangan terakhir ada lembaga survei yang melakukan penelitian bahwa setelah deklarasi, pasangan Anies Muhaimin ini mengalami kenaikan elektabilitasnya. Dan ini saya pikir masuk akal, teman. Kenapa? Karena Muhaimin sebagai ketua umum PKB, Muhaimin sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, tentu saja bisa menggait suara di kalangan Nahdliyin atau warga NU. Dan ini saya pikir juga masuk akal. Kenapa begitu? Karena PKB ini salah satu wadah aspirasi politik dari warga NU. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa Nahdlatul Ulama warganya ini banyak mendukung PKB. Karena PKB didirikan pada waktu itu oleh Gus Dur, dan Gus Dur basis masanya juga dari Nahdlatul Ulama. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak Anies menggandeng Muhaimin juga cukup tepat, karena Muhaimin sosok tokoh yang ini bisa mewakili Nahdlatul Ulama untuk maju menjadi cawapres Pak Anies Baswedan. Dan menurut prediksi dari tadi yang disampaikan oleh Ade Armando bahwa Anies Baswedan sangat mungkin masuk putaran kedua. Jadi putaran pertama nanti yang menang adalah Prabowo dan Anies Baswedan. Kemudian putaran kedua bisa jadi yang menang Anies Baswedan. Karena masuk akal, teman. Karena kalau kita lihat koalisi pendukung dari Ganjar Pranowo itu yang masuk parlemen hanya PDI dan P3. Sementara di Prabowo Subianto ini yang mendukung adalah Gerindra sendiri, kemudian Golkar, PAN, dan terakhir Partai Demokrat yang informasinya juga akan mendukung Prabowo Subianto. Kemudian Pak Anies Baswedan didukung oleh 3 partai besar juga, yaitu Nasdem, kemudian PKB, dan PKS. 3 partai ini juga cukup banyak suaranya. Kalau kita lihat suaranya menjadi pemenang kedua setelah Prabowo Subianto. Jadi yang pertama suara terbanyak di parlemen koalisinya saat ini adalah Prabowo, yang kedua Anies Baswedan, yang ketiga Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar ini di urutan terakhir. Jadi sangat mungkin analisa dari Ade Armando bahwa nanti yang masuk kontestasi putaran kedua adalah Prabowo Subianto melawan Anies Baswedan, dan kemungkinan yang jadi Anies Baswedan. Itu logika yang kemarin disampaikan oleh Ade Armando, karena memang cukup alasan dilihat dari komposisi partai politik yang mendukung para capres tersebut. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Detik News. Elektabilitas Anies naik di survei PRC. Pengamat mengatakan peran Gus Muhaimin pas. Pengamat komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara UMN, Serpong Ambang Priyonggo, mengemukakan hasil survei Politika Research and Consulting PRC selepas Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar tidak mengherankan. Survei tersebut mencatat tingkat keterpilihan dan elektabilitas Anies meningkat signifikan di bulan September 2023 pasca deklarasi pasangan Anies Muhaimin. Dalam survei itu, elektabilitas Anies di Jatim melonjak. Jumlahnya naik menjadi 18% lebih pasca deklarasi Cawapres Caimin, serta naik dibandingkan posisi April 2023 yang 14% menjadi 18,3% pada September 2023. Kunci di Jawa Timur itu kan memang lewat Nahdliyin atau Nahdlatul Ulama.
Dalam konteks ini, peran Gus Muhaimin memang pas karena Cak Imin sebagai terah pendiri NU Kiai Haji Bisri Samsuri dan Partai Kebangkitan Bangsa memang diakui atau tidak merupakan representasi politiknya kalangan Nahdliyin khususnya di Jawa Timur. Ujar Ambang dalam keterangan tertulis Minggu 17 September 2023. Faktanya, PKB itu adalah suara Nahdliyin, sehingga besar potensi bagi Anies Muhaimin untuk dapat meraup suara Nahdliyin. Terang Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas of Malaya, Malaysia itu. Berbanding terbalik dengan elektabilitas Anies yang naik, hasil survei PRC menunjukkan elektabilitas Prabowo dan Ganjar di Jawa Timur turun pasca deklarasi Anies Gus Imin di Jatim. Menurut Ambang, hal ini tidak bisa dilepas dari faktor PKB dan Cak Imin. Tetapi sejauh apa tren kenaikan itu akan berlanjut, memang harus dilihat dan dicermati lagi ke depannya, kata dia. Ambang mengungkapkan Cak Imin menjadi penentu sebab sejak awal sosoknya sudah didukung dan digadang-gadang para kiai dan pondok pesantren besar di Jawa Timur untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Bahkan jauh sebelum berpasangan dengan Anies Baswedan. Banyak kiai dan pondok pesantren di Jawa Timur mendukung Muhaimin sejak awal. Dan di Nahdliyin itu fenomena patron klien sangat kental. Para santri akan patuh pada kiai panutannya, sami'na wa atokna. Apalagi Anies juga sudah berkeliling ke pondok pesantren dan sowan ke kiai di seluruh Jawa Timur dan diterima dengan baik, tandasnya. Sebagai informasi, dalam survei ini elektabilitas Prabowo Subianto merosot dari 40,5% pada April 2023 menjadi 32,3% pada September 2023. Penurunan yang sama terjadi pada Ganjar Pranowo dari 40,8% menjadi 40,4% pada September 2023. Adapun survei diikuti dari total 1.200 orang responden dengan respon rate 100%, sementara margin of error dari survei sebesar 2,7%. Responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab naik dari 4,8% menjadi 9%. Hal ini senada dengan perbandingan tren popularitas 3 nama capres antara April 2023 dibandingkan pada September 2023. Prabowo turun dari 94,8% ke 93,6%, Ganjar melandai dari 78,7% ke 77,3%, sedangkan Anies Baswedan naik 80,4% ke 82%. Nah, ini teman-teman terkait hasil survei dari PRC, Politika Research and Consulting, di mana Anies Baswedan mengalami kenaikan berdasarkan hasil surveinya, yaitu dari 14% menjadi 18,3% pada September 2023. Ini saya pikir hal yang umum, hal yang lumrah ketika seorang calon presiden sudah mendapatkan pasangan yang cocok. Biasanya akan juga didukung oleh para konstituen, para anggota partai tersebut untuk mendukung seorang cawapres, termasuk juga Muhaimin Iskandar. Karena bagaimanapun juga PKB ini representasi dari Nahdlatul Ulama dan itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan dulu teman, Yeni Wahid pernah mendirikan partai politik untuk menandingi PKB. Tetapi itu pun juga tidak jalan. Malah PKB semakin melambung di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar. Walaupun sampai hari ini tidak ada titik temu antara Yeni Wahid dan Muhaimin Iskandar soal bahwa Muhaimin dianggap sebagai orang yang melakukan kudeta kepada Gus Dur. Dan ini sudah disampaikan bahwa itu tidak benar menurut Muhaimin Iskandar. Justru Muhaimin itu diberhentikan oleh Gus Dur dari ketua umumnya. Tapi ya itulah teman, silang pendapat antara Yeni Wahid dan Muhaimin Iskandar biarlah menjadi persoalan mereka, karena ini juga masalah partai politik, juga faktor keluarga, karena Muhaimin dan Yeni Wahid sebenarnya masih ada hubungan keluarga. Nah, itu teman-teman kalau kita melihat sosok Muhaimin Iskandar dan Anies Baswedan yang trennya mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat teman-teman, antara Muhaimin dan Anies Baswedan sebenarnya ini kalau kita lihat background kemahasiswaannya ini berbeda.
kalau Muhaimin pernah menjadi ketua umum PB PMII, dari PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau Pak Anies Baswedan pernah di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Dan ini menjadi catatan sejarah bahwa HMI dan PMI bisa bersatu mengusung calon presiden dan wakil presiden. Calon presidennya dari HMI, calon wakil presidennya dari PMI. Ini menarik untuk menjadi perbincangan mengenai dua organisasi ternyata bisa disatukan. Semua itu karena takdir, teman ya. Makanya Pak Anies mengatakan kita akan menjemput takdir juga di tahun 2024 yang akan datang. Siapa nanti yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, maka Allah yang akan menentukan, dan itu bagian dari takdir yang harus kita terima, teman ya, siapapun presidennya. Tetapi Pak Anies berusaha untuk menjemput takdir itu agar mendapat kepercayaan dari masyarakat, dari publik, bisa memperjuangkan kehendak rakyat, kemauan rakyat. Nah, Pak Anies Baswedan siap. Karena Pak Anies Baswedan juga punya pengalaman, dulu pernah menjadi gubernur DKI Jakarta yang juga cukup sukses. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.